hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Raja kita. Mari kita angkat. Shalom saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan bertemu kembali, kita berjumpa kembali untuk menerima pesan-pesan Paskah di masa-masa yang sulit seperti ini. Karena kita tahu ada ancaman COVID-19 sehingga kita tidak bisa bertemu untuk berkumpul bersama di gereja atau dimanapun, tetapi kita hanya bisa bertemu melalui video ini. Namun sukacita kita tidak bisa dihalangi oleh keadaan apapun, sebab sukacita Paskah merupakan sukacita yang terbesar dalam hidup kita. Pada kesempatan hari ini kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang merupakan pesan Tuhan untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Kita akan membaca dari Matius pasal 28 ayat yang ke-18, 19 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum kita membahas lebih jauh, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa dalam hati, atau kalau tidak bisa, ikutilah saya berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersukacita, karena kami tahu bahwa saat ini kami sedang memperingati tentang kebangkitan Tuhan yang merupakan sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa, kami akan menerima pesan-pesan-Mu kepada kami, supaya kami terus bersukacita, supaya hidup kami terus melimpah dengan kasih di hadapan-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Pimpin kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus juga kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Berdasarkan eksposisi dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita mendapatkan 3 pesan penting yang cukup relevan untuk kita renungkan pada masa yang sulit seperti ini karena ada ancaman dari COVID-19. Apa itu? Pesan yang pertama untuk kita semua yaitu pernyataan agung. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa kepadanya telah diberikan kuasa itu merupakan pernyataan yang sangat memuncak. Sebab kita tahu sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus berkata, Anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Anak manusia berkuasa atas dosa. Tetapi kali ini Tuhan Yesus dengan berterus terang menyatakan bahwa ialah yang berkuasa. Kepadanya telah diberikan kuasa untuk selama-lamanya, baik di sorga maupun di bumi. Sebagaimana kita tahu bersama, setelah kebangkitan, para murid sempat kehilangan harapan. Para murid sempat kehilangan gairah. Mereka sempat kembali kepada pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan. Mereka kembali menangkap ikan. Namun demikian, Tuhan mengumpulkan mereka kembali dan Ia menyampaikan pernyataan agung ini. Ini pesan yang pertama. Pernyataan agung bahwa Tuhanlah yang berkuasa selama-lamanya. Amin. Di dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, semua serba sulit. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan kekayaannya, banyaknya uang dan perusahaan-perusahaan yang besar. Orang-orang yang mengandalkan kekuasaannya di pemerintahan. Orang-orang yang mengandalkan kemampuannya, kehebatannya. Tiba-tiba dengan situasi ini, ternyata semuanya manusia lemah. Ternyata semua manusia tidak berdaya. Akan tetapi ada satu pesan firman Tuhan yang memberikan harapan besar buat kita semua. Apa itu? Tuhan Yesus menyatakan, Akulah yang berkuasa
baik di surga maupun di bumi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sudah lebih dari cukup. Itulah pernyataan yang begitu agung yang membuat para murid bergairah kembali untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Terus pesan yang pertama ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kalau selama ini kita telah salah arah karena kita mengandalkan manusia-manusia yang dekat dengan kita, karena kita mengandalkan harta-harta yang kita miliki, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan apa yang kita miliki, ternyata di dalam waktu yang sangat singkat Tuhan bisa hantam semua. Tuhan bisa habiskan semua. Sampai pada akhirnya manusia tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa Yesus yang berkuasa selama-lamanya. Pernyataan ini sudah lebih dari cukup untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab apa? Kalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah harapan kita. Namun demikian Tuhan sudah bangkit. Para murid pun bangkit kembali. Gairah mereka berkobar kembali. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kepada mereka, akulah yang berkuasa. Apakah yang dimaksud dengan kuasa? Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk kuasa. Yang pertama, dunomai, yang biasa disebut dunamis, atau di dalam bahasa Indonesia dinamo. Itu biasanya diterjemahkan sebagai power, kekuatan. Kata Yunani yang kedua adalah exousia, biasanya diterjemahkan sebagai authority, otoritas, kemampuan, kewenangan. Dan kata yang kedua ini, yaitu otoritas, inilah yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus berwenang untuk segala-galanya. Itulah sebabnya kita katakan dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus Raja. Jadi Tuhan menyingkapkan pernyataan agung bahwa dialah Raja, dialah yang berkuasa selama-lamanya. Segala kekuatan, power manusia akan hancur dan akan dibuktikan suatu saat kelak bahwa manusia tidak berdaya. Namun Tuhan Yesus Kristus yang terus berkuasa selama-lamanya. Amin. Ini memberikan harapan buat kita. Harapan yang luar biasa. Maka ini sumber sukacita dalam hidup kita. Itu pesan yang pertama. Sekarang pesan yang kedua. Ini pesan begitu penting. Pesan yang kedua adalah amanat agung. Kalau pesan yang pertama tadi pernyataan agung, maka pesan yang kedua adalah amanat agung. Kita tahu semua di dalam istilah bahasa Inggris dipakai dengan istilah Great Commission. Saya akan bacakan buat kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan amanat terbesar buat semua pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ini amanat, ini mandat buat kita semua. Setelah kita tahu pernyataan dari Tuhan, maka disebutkan di situ kita mendapatkan amanat, dan amanat ini merupakan perintah yang tidak bisa kita tolak. Apa amanatnya? Di dalam bahasa Yunani ada satu kata kerja utama yang cukup penting di sini, yang perlu kita perhatikan bersama. Kata kerja utamanya adalah memuridkan. Ungkapan ini dalam bahasa Yunani-nya mateteusate. Mateteusate dari kata dasar matetou, yang merupakan kata kerja imperatif aktif orang kedua jamak. Kunci pemahaman yang sangat penting dari sisi gramatikal ini di dalam teks Yunani-nya, bahwa kata kerjanya bermodus imperatif, itu artinya perintah yang harus dilaksanakan. Sifatnya mengharuskan kita untuk wajib melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amanat ini adalah perintah supaya
supaya semua bangsa, supaya semua suku-suku bangsa taat di dalam nama Tuhan Yesus dan menerima keselamatan yang pada akhirnya nama Tuhan terus dimuliakan. Bapak Ibu, kalau kita tahu ini perintah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah melaksanakan amanat agung. Tetapi pesan Paskah buat kita hari ini, kita harus melaksanakan tugas itu. Kita harus melaksanakan amanat itu. Nah, itu adalah pesan Paskah yang kedua. Pesan Paskah yang ketiga yang kita bisa terima hari ini adalah tentang penyertaan agung. Saudara-saudara, saya sungguh-sungguh gemetar karena kagum akan Allah. Kenapa? Setelah saya menerima pernyataan agung, kemudian saya menerima amanat agung, lalu yang bagian ketiga ada hal yang sangat mengagumkan. Apa itu? Penyertaan agung. Maka inilah pesan yang ketiga, penyertaan agung dari Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan buat kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, ini pernyataan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya sangat menikmatinya, dan tentu Bapak Ibu sangat ketika kita menghayati firman Tuhan ini, kita sangat menikmati. Sejenak kita melupakan segala kesulitan yang ada, tetapi kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Ia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, pernyataan Tuhan Yesus, aku menyertai, dikatakan agung karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Dia sendiri yang menyertai kita. Dia sendiri yang ada bersama-sama dengan kita. Situasi saat ini mungkin sulit. Situasi saat ini mungkin mencekam. Tetapi ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Pernyataan Tuhan tidak pernah berubah. Dia berkata kepada kita apa? Aku menyertai kamu. Dalam teks Yunani dipakai kata met. Itu artinya bersama-sama. Ya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 28, kata ini muncul dengan gagasan pertolongan dari Tuhan. Itu artinya apa? Aku menolongmu. Sungguh-sungguh nikmat pernyataan Tuhan pada bagian ini. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Karena Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Karena Ia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, situasi sulit. Tuhan ada bersama kita. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada istilah kata Ibrani im. Ketika Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf mengalami situasi yang sulit, tetapi Yusuf berhasil. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, kata itu disejajarkan dengan kata met di dalam bahasa Yunani. Dalam kata Yunani yang itu berarti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak hanya ada di samping kita, tetapi kata im di dalam bahasa Ibrani, ia ada terlibat bersama-sama dengan kita. Ketika kita sedih, Ia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita sakit, Ia ada bersama-sama dengan kita. Itu maksudnya aku menyertai kamu. Namun pernyataan ini akan berlaku bagi semua murid yang melaksanakan amanat agung. Ketika kita melaksanakan tugas ini, apapun situasi dalam hidup kita, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Situasi yang sulit, semua orang mengalami dan pada akhirnya mereka mengakui kami lemah. Namun bagi kita orang-orang yang percaya di mana Tuhan sudah bangkit bagi kita, kita berkata, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di saat pandemi ini, percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Kalau orang lain berkata mungkin bisa berubah, namun perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Karena apa yang dijanjikannya, Dia pasti melaksanakannya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah 3 pesan Paskah buat kita
di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pernyataan agung Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah yang berkuasa. Yang kedua, amanat agung dari Tuhan Yesus, bahwa kita harus melaksanakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan agung, yang bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita senantiasa bersukacita karena kita tahu Tuhan itu berkuasa dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa terus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.